Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Al-Fakir pada kali ini bisa menyapa para pemirsa sekalian dalam segmen kursi diskusi, yang mana dalam hal ini kami sengaja mengundang kembali Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Alim. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Untuk pembahasan atau tema yang akan dibahas pada kali ini tentang masalah kurban. Dalam hal ini saya pernah menemukan sebuah hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya, barang siapa yang mampu untuk berkurban dan tidak berkurban, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah sekali-kali mendekat terhadap tempat sholat kami, kata Rasulullah. Dalam hadis ini seakan-akan Rasulullah menuntut kepada kami sebagai umatnya untuk berkurban. Sedangkan hukum kurban itu sendiri menurut kitab-kitab yang sudah kami pelajari itu sunnah muakkad. Naam. Nah, jadi saya mohon tanggapan panjenengan Ustaz tentang hadis tersebut. Nah Ustaz, jadi menurut panjenengan itu hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu seakan-akan mewajibkan. Gitu Ustaz? Iya Ustaz. Oh. Begini, dalam hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa andaikan kurban itu diwajibkan dengan melandaskan hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah, itu akan bertentangan dengan hadis Nabi yang diceritakan oleh Ummi Salamah. Iya. Bunyinya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yumsik min sya'rihi wa adfarihi." Maksud hadis itu apa? Ketika kita sudah melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan kita ingin salah di antara kita ingin berkurban, maka kita tidak boleh bercukur rambut kemudian memotong kuku seperti itu. Jadi dalam hadis yang diceritakan oleh Ummi Salamah itu oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan itu menunjukkan berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena di situ dalam hadis itu ada lafadz aroda. Sedangkan lafadz aroda itu berarti menunjukkan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib seperti itu. Kemudian untuk masalah hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah yang dimaksud fala yaqrabanna musallana itu adalah bukan berarti kita tidak melaksanakan kurban itu tidak sah sholatnya, bukan seperti itu. Terus bagaimana Ustaz? Jadi dalam Ibanatul Ahkam dijelaskan bahwa yang dimaksud fala yaqrabanna musallana itu adalah uqubatun lahu bitordi min majalisil akhyar. Maksudnya dia itu akan ditakzir, dihukum, diusir dari majelis-majelis ilmu atau majelis kebaikan. Itu saking sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad bahwa berkurban itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka-mereka yang mampu untuk berkurban tidak pantas untuk hadir di majelis-majelis ilmu seperti itu. Berarti dari dua hadis yang telah disebutkan tadi, dari hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah
dan hadis yang diceritakan oleh Ummi Salamah, ini ulama beda pandangan. Iya. Lalu apa hukum kurban itu sendiri? Apakah wajib? Apakah sunat? Nah, Ustaz. Jadi menurut fuqaha, hukum kurban itu beda pendapat dari kalangan ulama fikih. Pertama, dari kalangan madhab Hanafiyah, hukum kurban itu hukumnya wajib dengan landasan mengambil dalil dari hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah tadi itu. Kemudian menurut jamhurul ulama, antara lain adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, itu hukumnya sunnah saja, sunnah muakkadah. Namun dari kalangan madhab Malikiyah, itu bisa wajib berkurban dengan ketika di waktu haji dan berada di Mina, seperti itu. Jadi untuk hukum kurban itu sendiri ulama khilaf berarti ya Ustaz? Iya. Ada yang dari madhab Hanafi itu mengatakan wajib. Sedangkan menurut jumhurul ulama itu sunnah muakkadah. Namun dari madhab Maliki itu diwajibkan, hukum kurban itu diwajibkan ketika kita sedang melaksanakan haji dan berada di Mina. Nah, seperti itu. Oh iya. Kemudian tambahan Ustaz, dari madhab kita, yaitu madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i, bahwa hukum sunnah itu dibagi dua. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu istilahnya, kalau dalam kitab-kitab fikih, ya lil mufarid, untuk perorangan, individu, seperti itu. Kemudian untuk sunnah kifayah, istilahnya adalah lihalil buyut, artinya kekeluargaan. Maksudnya kekeluargaan itu bagaimana Ustaz? Dalam lingkup satu keluarga. Andaikan dalam satu keluarga itu salah satunya sudah melakukan kurban, maka yang lain gugur dari tuntutan untuk melakukan kurban. Namun tidak menghilangkan kesunahannya andaikan mereka itu ingin berkurban, seperti itu. Berarti bisa kami ambil kesimpulan dari keterangan yang penjenengan paparkan tadi sebelumnya, ini bahwasanya hukum kurban itu ada dua. Yang pertama wajib, berlandasan hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah. Yang kedua sunnah, berlandasan hadis yang diceritakan oleh Ummi Salamah. Namun dari kalangan Syafi'iyah, hukum sunnah muakkadah tersebut masih dipeta. Ada yang mengatakan sunnah ain, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Untuk sunnah ain itu sunnah lil munfarid, per individu. Dan untuk sunnah kifayah itu li ahlil buyut. Untuk lingkup kekeluargaan. Begitu Ustaz? Nah, Ustaz. Oh ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin cukup sampai di sini sharing-sharing kita atau pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan kali ini kita semua, terutama Al-Fakir, bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil manfaat. Dan yang paling penting kita semua bisa ditakdirkan untuk melaksanakan kurban. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini kami cukupkan. Dari Al-Fakir, apabila ada kesalahan qauli maupun fi'li, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.